selamat siang dan selamat datang di video kami. Let's go! Hai Sobat Patska, stream hari ini kira-kira apa ya? Aku kasih clue dikit ya. Penjelajahan. Ayo, dari kalian udah ada yang ketebak belum? Jadi kita akan melalui kota Solo. Walaupun kita Gen Z, kita harus tetap tahu ya guys. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kota Solo tercinta kita ini punya semboyan berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota Solo. Sementara slogan yang tidak asing di telinga yaitu yang berarti jiwanya Pulau Jawa sebagai upaya pencitraan kota Solo sebagai pusat budaya di Jawa. Jumlah penduduk sekitar 589 jiwa dan luas wilayah 40 hektar. Kota ini tumbuh sebagai kota metropolitan dan tidak heran kalau kota ini banyak bisnis dari luar daerah dan kota Solo sangat strategis. Setelah melakukan pembukaan tentang kota Solo, ayo langsung saja kita ke destinasi pertama kita, Keraton Kasunanan. Pas kalian masuk area keraton ya, kalian bakal ngerasain budaya Jawa yang kental banget. Apalagi bangunan-bangunan keraton itu didominasi arsitektur khas Jawa dengan warna hijau, biru, dan emas yang melambangkan keanggunan serta kewibawaan anggota kerajaan. Perjalanan berlanjut ke Museum Keraton, di mana pengunjung dapat mengenal lebih dekat silsilah raja-raja Kasunanan Surakarta serta perkembangan budaya Jawa dari masa ke masa. Di sini, budaya tidak hanya dipamerkan, tapi juga dijaga dan diwariskan. Museum yang berada di dalam keraton meninggalkan berbagai benda bersejarah seperti kereta kencana, senjata tradisional, dan pakaian adat yang digunakan saat upacara resmi. Tiap benda mencerminkan kejayaan masa lalu dan menunjukkan berjalannya sistem kerajaan yang terstruktur rapi dan penuh simbol. Adiningrat terdapat sumur Somong, yaitu 9 sumur yang dulunya berfungsi sebagai sumber mata air keraton. Setiap sumur memiliki fungsi dan filosofi tersendiri, tidak hanya sebagai tempat ambil air saja. Keberadaannya sering dikaitkan dengan nilai spiritual, sehingga suasana di sekitarnya terlihat lebih sakral. Menarik banget ya. Yuk langsung aja tanpa berlama-lama kita lanjut ke destinasi kedua, Pasar Gede. Berpindah ke pusat kota, terdapat Pasar Gede yang menjadi ikon perdagangan Solo. Pasar ini merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar yang masih aktif hingga sekarang. Bangunannya memiliki arsitektur khas perpaduan gaya Jawa dan Eropa yang memberi kesan unik. Pasar Gede dikenal sebagai pusat kuliner tradisional Solo. Berbagai makanan khas seperti tengkleng, timlo, hingga jajanan pasar bisa ditemukan dengan mudah. Suasana pasar yang ramai dan penuh aktivitas mencerminkan kehidupan masyarakat yang dinamis.
soal kuliner, Pasar Gede juga menjadi tempat interaksi antar warga, di mana pembeli dan penjual saling berkomunikasi dengan gaya khas yang hangat dan akrab. Hal ini tidak bisa ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Wah, keren banget ya teman-teman, di tengah era modern ini masih ada pasar tradisional tempat warga bertemu dan berinteraksi. Oke, kita langsung aja lanjut ke destinasi ketiga kita atau destinasi terakhir, yaitu Kampung Batik Kauman. Seperti yang kita bahas tentang julukan Solo the Sweet of Java, yaitu kota Solo sebagai pusat budaya yang masih menjaga tradisi hingga sekarang. Salah satu daya tariknya adalah kampung batik yang menjadi identitas kota ini. Batik bukannya sekedar kain, tetapi juga warisan yang hidup di tengah masyarakat. Kampung batik di Solo terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu Kampung Batik Kauman dan Kampung Batik Krawian. Keduanya memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari bentuk, warna, dan sejarah. Kampung Batik Krawian terkenal untuk tua dan klasik, sementara Kampung Batik Kauman lebih dekat dengan lingkungan keraton dan elemen budaya yang khas. Di kampung batik, proses pembuatan batik masih dilakukan secara tradisional, mulai dari mencanting, warnaan, hingga pelorotan dilakukan dan teliti. Proses ini membutuhkan kesabaran tinggi karena satu kain bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Selain sebagai tempat produksi, kampung batik juga menjadi destinasi wisata edukasi. Pengunjung dapat melihat secara langsung proses pembuatan batik dan mencoba membuatnya sendiri. Hal ini menjadikan pengunjung tidak hanya merasakan pengalaman berkunjung, tetapi juga dapat memahami nilai di balik motif batik. Keberadaan Kampung Batik, Pasar Gede, Keraton Kasunanan, dan berbagai tempat lainnya di kota Solo menunjukkan bahwa kota Solo masih mempertahankan tradisinya di tengah perkembangan zaman ini. Hal ini menunjukkan bahwa budaya dan ekonomi lokal dapat berjalan berdampingan, sehingga kota Solo menjadi kota yang kaya akan nilai budaya dan sejarah. Oke, 3 destinasi yang kami sampaikan tadi itu termasuk beberapa destinasi yang indah, menarik, dan unik untuk dikunjungi di kota Solo. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.